Halo Sobat Yasmin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kembali lagi nih berbincang-bincang mengenai dokter gigi spesialis nih di Yasmin Podcast. Dengan saya, Dokter Gigi Iyanda Femala, spesialis orto, dan ditemani narasumber kita, Dokter Gigi Sifin, spesialis penyakit mulut. Boleh disapa dulu dokter Sobat Yasmin? Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Dr. Gigi Sifin Mardiana, spesialis penyakit mulut yang praktek di Yasmin Hospital. Oke, dokter, pertanyaan pertama nih, spesialis penyakit mulut ini yang seperti apa dok? Karena kan masyarakat itu taunya penyakit mulut ya karies, gigi lubang, atau karang gigi. Nah itu seperti apa nih dok? Spesialisnya atau ahlinya dari dokter Sifin? Iya, memang spesialis penyakit mulut masih jarang ya, atau jumlahnya sedikit, jadi mungkin belum familiar. Tapi dari namanya sudah terlihat sebenarnya spesialis penyakit mulut. Nah, berarti penyakit-penyakit yang ada di dalam mulut dan sekitarnya. Nah, di dalam mulut itu nggak cuma gigi aja yang keras, seperti gigi, tulang keras itu udah biasa ya, sering sakit gigi pasti. Tapi di dalam mulut sebenarnya kan masih ada lidah, bibir, pipi bagian dalam, langit-langit, di bawah lidah dasar mulut. Itu kadang-kadang timbul suatu penyakit, entah itu sakit atau tidak, entah itu hanya berupa bercak warna atau berupa benjolan, itu masuk dalam spesialisasi penyakit mulut. Mungkin yang sering ditemui ini ya dok, sariawan gitu ya iya. dok, sariawan, apalagi yang sariawan hormonal, bener nggak dok? Nah itu, ya. Terus yang suka kegigit itu juga muncul bercak putih di pinggir-pinggir ya dokter. Nah bercak putih ini kan biasanya itu cenderung dengan penyakit jamur, dok. Tapi yang membedakan apa nih dok, bercak putih jamur kah atau tidak? Karena bercak putih itu kan menakutkan nih bagi beberapa orang karena sangat suka dikait-kaitkan dengan penyakit HIV. Nah, bagaimana dokter masalah penyakit bercak putih dulu ya. Bercak putih itu macam-macam. Kadang-kadang hanya dianggap normal. Kadang-kadang ini waspada suatu kelainan. Kok tiba-tiba ada putih? Ada yang, nah bedanya yang jamur sama bukan jamur. Biasanya kalau jamur itu bisa terkelupas dengan tekanan sedikit, dikerok atau apa, dan kadang-kadang meninggalkan perdarahan. Oh ini berarti jamur. Tapi bisa juga yang bukan jamur. Nah yang bukan jamur pun ada yang bahaya, kayak leukoplakia atau lesi praganas. Berarti kan kalau dibiarkan mungkin setahun lagi atau berapa lama lagi jadi ganas, namanya praganas. Itu yang perlu secepatnya diketahui, dideteksi, jadi penanganan juga segera sebelum ganas. Terus yang kembali ke jamur tadi ya, misalnya ini jamur, apakah ini HIV? Karena banyak di sosmed sekarang beredar dikaitkan sama itu, padahal banyak sekali jenisnya. Maksudnya jamur itu memang di mulut itu dominan kandidiasis, tapi penyebabnya bukan hanya HIV. Bisa jadi ada perubahan kondisi di dalam mulut atau di luar mulut. Kalau di dalam mulut, misalnya mulutnya kering, tiba-tiba pasien yang sering tuh ini ya, diabetes, tiba-tiba mulutnya kering, atau konsumsi obat jangka panjang, penyakit-penyakit tertentu seperti hipertensi atau apa, yang minum obat setiap hari sampai bertahun-tahun, tiba-tiba mulutnya kering. Berarti kan kondisi di mulut sudah berubah. Nah, nanti bisa jamurnya itu berkembang. Atau banyak sekali, atau alergi obat atau alergi apa, tiba-tiba jamurnya meningkat. Itu kondisi di dalam mulut penyebabnya. Kalau di luar mulut, yang paling sering menyebabkan jamur itu adalah sebenarnya penurunan daya tahan tubuh. Nah, yang pasti kalau HIV daya tahan tubuhnya menurun kan ya, dari namanya kan imunodefisiensi ya. Jadi HIV ya jelas hampir sebagian besar, mungkin persentasenya saya lupa ya, tinggi, termasuk tinggi itu memiliki gejala jamur di mulut kalau HIV. Tapi jamur di mulut itu tadi nggak hanya karena HIV. Bisa jadi daya tahan tubuh turun pada penyakit yang lain. Biasanya ada yang pasien itu harus mengkonsumsi obat-obat steroid di jangka panjang. Nah, steroid sendiri kan menurunkan daya tahan tubuh. Bisa jadi jamurnya meningkat atau masih banyak lagi. Oke, jadi sebenarnya jamur itu atau kelainan dari mulut itu ya berkaitan sekali dengan penyakit sistemik juga ya dok ya, nggak hanya HIV aja. Nah ini untuk Sobat Yasmin yang punya orang tua atau lingkungan sekitarnya itu memiliki penyakit sistemik seperti kencing manis gitu ya dok, yang atau hipertensi atau penyakit lain yang sering untuk meminum obat itu selama berbulan-bulan sampai bertahun-tahun. Nah itu ada
kemungkinan. Nah, itu ada perubahan di mulutnya. Perubahan di mulut yang akan menyebabkan nanti penyakit jamur. Nah, mungkin ini dok juga para orang tua yang punya bayi. Nah, itu bayi itu sering sekali mengalami jamur di dalam mulut. Ini jamur ataukah bercak susu, bekas susu. Nah, itu gimana dok yang membedakan? Gitu. Macam-macam ya. Kadang-kadang bayi itu kan dikasih dot gitu ya, yang suhunya menurut ibu-ibu nggak panas, tapi sebenarnya menurut bayi itu terlalu panas. Akhirnya timbul reaksi seperti putih-putih itu, lapisan putih itu, padahal itu bukan jamur. Atau mungkin sisa susu, sisa makanan itu menimbulkan warna putih, tapi bukan jamur juga, namanya debris. Jadi tapi memang harus dibersihkan ya, supaya nantinya nggak mengarah ke infeksi jamur. Ada yang memang jamur. Nah, itu tadi jamur yang ciri mudahnya ya, mungkin untuk sementara menduga jamur ya, itu tadi bisa dikerok dan meninggalkan warna merah. Nyeri juga nggak dok itu kira-kira itu? Ada yang nyeri, ada yang enggak gitu ya. Oh, jadi belum pasti nyeri, tapi yang pasti bisa dikerok dan meninggalkan warna kemerahan. Tapi ya tetap pemeriksaan lebih lanjut ya, kita nggak bisa ini pasti. Berarti butuh diperiksa lagi. Jadi harus konsultasi ya dok? Ya, minimal konsultasi, dicek, dilihat secara langsung sama dokter Sifin nanti. Nah, itu kalau sudah konsultasi dengan dokter Sifin, apakah ada pemeriksaan lanjutan lain dok? Kadang-kadang menentukan diagnosa itu sudah jelas cukup dengan diperiksa, tapi kadang kita masih ragu ya, ini kemungkinan penyakit yang lain, jadi perlu pemeriksaan, namanya pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang yang sering untuk penyakit-penyakit mulut itu, kadang kita butuh ronsen, kadang butuh cek pemeriksaan darah, cek lab, atau kalau masih kurang lagi kadang kita butuh ini lab PA, kadang seringnya diambil jaringannya untuk diperiksa di mikroskop ini apa gitu. Kadang perlu konsul atau rawat bersama dengan dokter spesialis lain. Kayak tadi diabetes, ternyata ada diabetes, jadi kita konsul. Penyakit dalam gitu ya. Kadang ada kaitannya leukemia, jadi sama penyakit dalam juga. Kadang di mulut nggak apa-apa, tapi ada nyeri hebat, ada apa? Mungkin ada kaitannya dengan saraf, ya kita ke dokter saraf. Jadi gitu ya Sobat Yasmin. Jadi sebenarnya luas sekali di spesialis penyakit mulut ini. Jadi gigi itu nggak hanya rongga mulut itu tidak hanya urusan gigi aja, tapi jaringan lunaknya juga harus kita perhatikan. Kebersihan rongga mulutnya juga ya dok ya. Kalau ada putih-putih, kalau mengkhawatirkan memang ya segera konsultasi. Terus dok, kalau benjolan dok, nah bagaimana itu? Karena saya pengalaman punya pasien yang tergigit lidahnya sampai ada benjolan dan ada warna putih juga. Nah, pasien itu juga khawatir takutnya ini ternyata tumor atau kanker. Nah, bagaimana dok untuk menghadapi pasien tersebut? Apakah tetap konsultasi dan tunggu aja sampai nyeri bagaimana? Dokter. Nah, kalau misalnya sudah pemeriksaan PA dokter, terus hasilnya ternyata benjolan itu normal, tidak ada sebuah kelainan. Nah, apakah kelamaan jadi berbulan-bulan dibiarkan tapi benjolan masih ada, bisakah menjadi ganas gitu? Wah, jadi banyak sekali nih informasi yang kita dapatkan dari dokter gigi Sifin, spesialis penyakit mulut. Tapi ini pasti yang paling ingin diketahui oleh Sobat Yasmin. Apakah kalau mau ketemu dokter Sifin ini di cover BPJS enggak? Nah,